Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2611 masih yang asli. Begitu kata-kata itu jatuh, Dewi Huasan datang dalam sekejap, melirik lelaki tua Kunlun, dan kemudian menatap Ye Chen dengan ragu. Jika saya mendengarnya dengan benar sebelumnya, itu adalah perubahan tubuh. Apakah ada cara untuk menyelesaikannya dia? Ada cara untuk memecahkan cara lama ini. Ye Chen mengeluarkan kendi. Serius. Itu tidak salah. Ye Chen menjawab dengan santai, dan kemudian dia menggunakan transmisi suara, orang tua ini tidak asli. Jika kamu menikah di sini di masa depan, kamu harus waspada terhadapnya. Dewi Huasan tidak mendengarkan sepatah kata pun tentang ini, dia masih khawatir tentang mengubah tubuhnya. Di sampingnya, Kunlun Taois tua duduk diam, pikirannya sudah tenggelam dalam misteri, seperti peri Huasan di masa lalu, yang cukup terpesona dengan menonton. Pada saat ini, dia sepertinya telah melupakan masalah mengubah tubuhnya. Dewi Gunung Hua batuk kering, dan memanggil dengan lembut, Taois tua. Sayangnya, Taois Kunlun tua tidak menanggapi. Ah! Gertakan Ye Chen yang tiba-tiba membuat tubuh Dewi Huasan bergetar, dan Kunlun Tao tua itu gemetar, belum lagi, gertakan ini berhasil, dan itu benar-benar membangunkan Tao tua itu. Dewi Huasan menutup mulutnya dan mencibir fakta membuktikan bahwa metode Ye Chen lebih langsung. Wajah lelaki tua Kunlun itu sangat gelap, dia tahu niat Ye Chen, tetapi suaranya tidak dapat dihindari. Dia ngeri. Sebelum Anda tercerahkan, lelaki tua itu tidak berani mengganggu Anda. Mengapa Anda begitu bodoh? Ubah lebih awal dan merasa nyaman, kata Ye Chen sambil tersenyum. Dengan wajah gelap, Kunlun tua akhirnya menyingkirkan gulungan kuno itu dan memanggil api abadi terlarang. Pada saat yang sama, Ye Chen melempar kendi dan berlutut dengan Dewi Huasan. Api peri tabu mengamuk, dan diaktifkan oleh Kunlun Tao tua, menjebak mereka berdua. Berada di bawah api, Ye Chen menyadari misteri tabu, itu benar-benar melonggarkan roh primordial dan tubuh, dan terperangkap dalam tubuh oleh tabu, sekarang tabu menghilang, dan perbudakan tidak lagi kejam. Sungguh api peri. Gumam Ye Chen di dalam hatinya, berpikir pada dirinya sendiri, apakah itu harus diperbaiki oleh Taois tua, dan ketika dia kembali ke surga, dia akan diintegrasikan ke dalam 9 api abadi bela diri. Jika seseorang gagal, dia mungkin bisa membuat api yang kacau. Di samping, ada kegembiraan di mata Dewi Huasan, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pengikat melemah. Setelah kekuatan pengikat tabu hilang, roh primordial akan dapat meninggalkan tubuh, dan kemudian kembali ke tubuh fisik, dan kemudian jatuh cinta dengan Kunlun Senzi. Ketika berbicara tentang cinta, Anda juga dapat menambahkan beberapa aktivitas lainnya. Memikirkan hal ini, pipinya menjadi lebih merona, dan dia sedikit kurang pendiam, terutama karena tadi malam, dia dirangsang oleh edisi kolektor yang diberikan oleh Ye Chen, dan dia juga memiliki semacam kerinduan di hatinya. Katakan saja, dia pasti mengukir salinannya secara diam-diam, dan diam-diam mempelajari pengalaman setelah menyelesaikan pekerjaannya. Keduanya memiliki pemikiran mereka sendiri, tetapi alis Kunlun sedikit mengernyit. Mata tua lelaki tua itu menyempit menjadi garis, mengabaikan Dewi Huasan, hanya menatap Ye Chen, dan secara tidak sengaja, dia mencium aura Kunlun Diyun dari Ye Chen. Bocah ini, dari mana Kunlun Diyun berasal? Tao tua itu bergumam, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara seperti itu, dan hanya Ye Chen dan Dewi Huasan yang bisa mendengarnya. Itu benar, kekuatan tabu yang menahan roh primordial dilepaskan oleh api peri tabu. Pada saat yang sama, kedua jiwa keluar dari tubuh mereka bersama-sama, dan masing-masing kembali ke tubuh fisik masing-masing. Lebih baik menjadi pasangan aslinya. Ye Chen tersenyum, meregangkan pinggangnya dengan keras, dan ada suara berderak di tubuhnya, dan rasanya sangat indah bahwa jiwanya selaras dengan tubuh fisiknya. Penampilan Dewi Huasan sama, penuh kenyamanan dan perasaan yang telah lama hilang. Terima kasih, senior. Gadis itu meletakkan beberapa kata, memalingkan muka dan menghilang, dia tidak perlu melihat, dia tahu dia akan mandi, wewangian sedang menunggu untuk dicuci, dia pergi untuk menemukan kekasihnya, meski masih pagi, dia masih bisa berterima kasih padanya misalnya, proyek hebat membuat bayi. Ye Chen hanya melakukannya dengan santai. Dia merobek mantelnya, berganti menjadi jubah Tao baru, dan tidak lupa untuk mencuci wajahnya.
Itu benar-benar ditutupi dengan pemerah pipi dan guas. Orang tua tidak ingin memakai barang-barang ini. Dari mana asalmu Kunlun Diyun? Tao tua Kunlun menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata. Kunlun Diyun. Ye Chen tercengang, dramawan ini, setiap gerakan adalah sandiwara. Keahlian aktingnya yang luar biasa benar-benar menipu Kunlun Tao tua. Melihat ekspresi bingung Ye Chen, jelas bahwa dia tidak berbohong. Sangat aneh bahwa Diyun berlari sendirian. Ayo, sisa misterinya. Ye Chen dalam suasana hati yang baik, dan membagikan gulungan kuno lainnya. Pertama, dia berterima kasih, dan kedua, dia mengalihkan perhatian, tetapi dia tidak bisa dilihat. Nak, kamu tahu banyak. Orang tua Kunlun meniup janggutnya dan menatap, baru sekarang dia menyadari bahwa makna mendalam yang diberikan oleh Ye Chen sebelumnya tidak lengkap. Faktanya, dia telah ditempatkan bersama menurut pil pencerahan mendalam Ye Chen, dia pasti akan menggoreng beberapa tungku pil, satu halaman untuk satu halaman, jika Anda tidak menjual materi saya harus memberi Anda beberapa kejutan. Pendeta Tao Kunlun tua pergi, kaki dan kakinya licin, dia mendapatkan rahasia alkimia, dan melarikan diri ke guanya sendiri dalam beberapa hari ke depan, kebanyakan dari mereka akan meninggalkan bea cukai, dan dia tidak punya niat untuk Kaisar Kunlun Yun. Keesokan harinya, sebelum langit cerah, kerumunan orang berkumpul di tempat pertempuran. Apa yang disebut metode pertempuran tertunda hanyalah satu pertempuran, yaitu pertempuran antara Putra Dewa Songshan dan Putra Dewa Taisan. Meskipun hanya ada satu pertempuran, orang yang datang cukup banyak, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Ye Chen datang lebih awal, bukan untuk menonton pertarungan, tetapi untuk mencari orang yang bereinkarnasi. Kali ini, ada banyak penonton baru, dan jika tidak teratur, akan ada orang yang bereinkarnasi, tetapi dia tidak menemukan satu pun dari mereka. Ketika dia melirik, temukan waktu yang tepat untuk mengatasi 5 penurunan surga dan manusia, kata orang asli Huasan melalui transmisi suara. Dimengerti. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum, masih melihat sekeliling, dan sekelompok penonton baru tiba, beberapa dari dunia Sanxian dan beberapa dari dunia Sanxian, kebanyakan dari mereka baru saja meninggalkan bea cukai. Tidak lama kemudian, Dewi Huasan mendarat di platform awan, tetapi putra baptis Huasan tidak terlihat. Kedatangan sang Dewi menyebabkan manusia asli Huasan dan para peri menatap ke samping, bahkan Ye Chen yang sedang mencari reinkarnasi juga melirik ke samping, alisnya sedikit terangkat, dan matanya sedikit aneh. Sungguh aneh Dewi Huasan hari ini sedikit berbeda dari kemarin, kulitnya kemerahan, pipinya penuh, matanya yang indah seperti air penuh dengan riak, sangat kabur. Immortal Huasan dan Fairy Huasan menggelengkan kepala sambil tersenyum, mengetahui apa yang terjadi tadi malam tanpa bertanya. Kubis yang enak, biarkan babi menamparmu lagi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan mengatakan sesuatu yang berarti, dan melirik ke sisi yang berlawanan, Kunlun Senzi juga telah jatuh, hari ini dia tidak mabuk, yang disebut semangat tinggi pria, tersenyum bahagia, melihat seluruh tubuh, sepertinya ada kata yang terukir di atasnya, keren. Kata-katanya sungguh lucu. Mata Dewi Huasan menjadi marah, jika Anda tidak memberitahu saya, tidak ada yang akan memperlakukan Anda sebagai orang bodoh. Penonton semakin banyak datang dari segala arah, bayang-bayang orang gelap, setiap awan penuh dengan orang, langit di sekitarnya sudah gelap, dan sulit menemukan tempat tinggal. Setelah menemukan tempat yang nyaman, penonton mengangkat tangan. Terlihat bahwa mata dunia tidak seterang sebelumnya, dan mereka tidak terlalu tertarik dengan pertempuran ini. Betapapun menakjubkannya, itu tidak bisa dibandingkan dengan batu-batu kecil di Huasan. Hal yang sama akan dipaksakan oleh Ye Chen. Sejak saat itu, platform Cloud Huasan menjadi pusat perhatian dari segala arah. Semua orang yang hadir pada dasarnya memandang Ye Chen. Meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan Wu Yue, dia adalah yang terpanas, mengalahkan semua dewa dan dewi. Sambil berbicara, 4 gunung lainnya muncul satu demi satu. Ada satu tindakan yang secara mengejutkan dilakukan oleh orang-orang dari 4 gunung, yaitu melihat Gunung Hua, memberikan perhatian khusus kepada Ye Chen, terutama Dewa Putra Gunung Tai dan Dewa Putra Gunung Song, dengan keji. Ekspresi di wajah mereka dalam pertempuran 2 hari lalu, ingatan masih segar, betapa tragisnya kekalahan itu. Kulit Tuan Xiyue tidak jauh lebih baik. Untuk menukar senjata ajaib Putra Dewa dan Dewi, itu adalah pertumpahan darah. Setiap kali saya memikirkannya, saya merasakan sakit, dan sorot mata Ye Chen juga akan menjadi lebih ganas. Ye Chen santai, meletakkan tangannya ke bawah dan melihat ke bawah, mengabaikan sekelilingnya, dan hanya ketika penonton baru datang, dia akan melihat ke atas, jika tidak ada reinkarnasi, dia mengubur kepalanya lagi, tidak tahu apa yang dia pikirkan.
Ayo, ayo, beri ruang. Tai dan Tai Bai datang, dengan sangat sadar, dan meremas Dewi Huasan, satu di setiap sisi, dan duduk di samping Ye Chen. Sangat bahagia, aku sangat merindukan Ye Chen, dan beri aku beberapa kolektor lagi edisi. Setelah mereka bertiga, monster besar dan iblis besar juga jatuh satu demi satu, dan mendorong mereka bertiga ke samping, satu kiri dan satu kanan. Kedua monster besar ini sekilas terlihat seperti penjaga Ye Chen. Banyak orang datang, banyak orang tua, kebanyakan dari mereka sudah tua dan tidak bermoral di dunia Sanxian, sehingga platform awan kecil menjadi ramai, dan seluruh Dewi Huasan terlihat malu, dan akhirnya langsung bangun dan pergi ke Kunlun. Di sebelah Dewa Putra Kunlun, masih ada kursi kosong. Sekilas, di cloud platform Gunung Huasan, bisa dikatakan bahwa ikan dan naga bercampur, ada pembudidaya manusia, pembudidaya setan, dan pembudidaya setan. Lansia, saya telah melihat 3 jenis bahan peri ini sebelumnya. Ye Chen mengambil selembar kertas kosong, yang di atasnya tertulis 3 jenis bahan, yang semuanya digunakan untuk memurnikan pil kebangkitan 9 putaran. 3 jenis, pergi dan dapatkan Tao Tua Kunlun jika ini masalahnya, pahala dan kebajikan akan selesai. Rumput abadi naga, bunga phoenix, dan buah kilin. Raja Naga Banjir melirik Ye Chen, mengetahui bahwa ketiga bahan ini sangat berharga, dan sebagai monster besar, dia hanya pernah mendengarnya. Kebanyakan orang tidak memiliki barang yang begitu berharga, kata Raja Iblis Banteng dengan santai. Pangeran ke-8 memiliki buah unicorn di tangannya, dan 2 lainnya tidak pernah terdengar, kata Tai dengan tangan di tangannya, dan menatap Ye Chen, artinya, jangan memikirkan buah unicorn, itu tidak berguna. Mungkin ada bunga phoenix di pegunungan Buzu. Mencari Kaisar Giok, dia mungkin memiliki rumput abadi naga, jadi ada banyak harta karun. Dia tidak bermaksud begitu. Mata Ye Chen berbinar lebih dari sekali. Mudah untuk mengetahui siapa yang memilikinya dan di mana itu. Jika tidak berhasil, maka belilah. Jika tidak berhasil, maka curi. Zhong Yudi, dia harus merampok atau akan merampok. Apalagi Gunung Buzu, dia akan pergi sebagaimana mestinya atau akan pergi. Daozu tidak akan bangun jika dia tidak membuat keributan. Episode 2612 Akhir Pertarungan. Dalam kekacauan hidup, kepala sekolah Kunlun turun dari langit. Sebagai tuan rumah, Kunlun Immortal sekali lagi menaiki panggung pertempuran. Susi tidak tidur nyenyak tadi malam dan bahkan menguap. Dia tidak terlalu memperhatikan 5 keterampilan pertarungan suci yang ditunda ini. Siapapun yang suka menang-menang. Itu bagus untuk ketahuilah dalam hatimu, siapapun yang menang tidak bisa menaungi pusat perhatian Ye Chen. Pejuang, naiklah ke atas panggung. Diiringi oleh suara halus, putra Dewa Gunung Tai dan putra Songshan muncul bersama. Kedua dewa ini menarik. Setelah pergi ke panggung pertempuran, mereka tidak saling memandang, tetapi Ye Chen dari Huasan. Matanya yang garang penuh dengan cahaya dingin. Ketika mereka kembali ke tempat lama, mereka akan selalu mengingat masa lalu. Omong kosong. True Immortal Kunlun terbatuk ringan, lalu berbalik dan turun dari panggung, mengorbankan penghalang Dao Kaisar. Pada titik ini, kedua dewa menutup mata mereka dan saling memandang dari kejauhan, menahan amarah mereka terhadap Ye Chen, seolah-olah mereka sudah menganggap satu sama lain sebagai Ye Chen, dan dalam pertempuran ini, mereka harus mengambil satu sama lain. Untuk melampiaskan kemarahan mereka, perang. Setelah meminum dentang, keduanya bergerak, mereka takut tidak akan mengenal dunia. Mereka tahu bahwa mereka memiliki senjata kelahiran, mereka muncul dan menyala, senjata itu memiliki kebijaksanaan spiritual, seperti cahaya peri, seperti dewa terang, mereka berdua bergegas pergi di malam hari, di langit berjuang untuk supremasi, logam menabrak tubuh, tak berujung. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan senjata ajaib itu sengit, dan tuan masing-masing juga bertarung dengan kekuatan penuh. Tidak ada pemanasan, dan cara sihir kaisar digunakan. Satu di langit timur, dan yang lainnya berdiri di langit barat. Mereka membombardir satu sama lain dengan teknik rahasia. Ruang runtuh inci demi inci, menumbangkan yin dan yang. Itu juga membalikkan kekacauan angsa dan alam semesta. Banyak orang di dunia melihat ke atas, dan mereka bisa melihat darah mengalir seperti hujan, menodai medan perang dengan warna merah. Namun, meskipun adegan pertempurannya sangat besar, suasana hati para penonton secara mengejutkan tenang, tanpa fluktuasi besar setelah melihat badai dahsyat Ye Chen, kedua selokan kecil ini tidak begitu menakjubkan. Orang-orang di dunia tidak menyukainya, tetapi kedua dewa sangat menghargainya. Salah satu dari 5 gunung berkelahi, dan kehilangan muka. Dia harus melalui pertempuran ini untuk mendapatkan kembali muka. Ini juga arti dari 2 sekte pergi ke pengubah sihir Ye Chen. Ini seimbang.
Siapa yang menang dan siapa yang kalah tidak pasti. Mungkin butuh 3 hari 3 malam untuk bertarung, dan ini seri. Tidak masalah. Jika Ye Chen menahan diri. Ye Chen duduk diam, dan melihat sekeliling secara tidak sengaja. Dalam kegelapan, ada terlalu banyak orang yang menatapnya, kebanyakan dari mereka adalah orang jahat. Tanda jejak di tubuhnya ditanam oleh orang-orang itu. Sekarang pertempuran hampir berakhir, tunggu saja dia keluar dari negeri dongeng. Nak, jangan berlarian saat kamu keluar dari negeri peri. Raja Iblis Banteng yang duduk di sebelah Ye Chen dengan ramah mengirimkan transmisi suara. Dengan begitu banyak orang menatapnya, dia bisa mencium niat membunuh. Iblis besar di dunia Sanxian tidak terkalahkan, dan ada banyak orang yang membuatnya cemburu. Orang-orang di levelnya sering menatap Ye Chen, dan mereka mungkin ingin membunuh dan merampok. Dimengerti. Ye Chen tersenyum, dan ketika dia melihat sapi tua itu, dia menjadi lebih enak dipandang. Adapun orang yang menatapnya, tidak apa-apa untuk jujur. Jika dia harus distimulasi lebih awal, dia tidak keberatan membunuh orang. Setelah meninggalkan negeri dongeng ini, dia akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan, ditekan oleh alam, bahkan jika nenek moyang Dao datang, dia akan berani membunuhnya perang. Ledakan. Ketika beberapa orang berbicara, terdengar ledakan. Seseorang jatuh ke langit. Itu adalah putra Dewa Songshan yang membuat lubang yang dalam ke platform pertempuran. Adapun putra Dewa Gunung Tai, dia masih berdiri di atas langit. Perang. Son of Songshan melolong, bergegas keluar dari lubang, dan membunuh di langit. Setelah itu, terdengar gemuruh. Tidak lama kemudian, putra Dewa Gunung Tai jatuh, dan platform pertempuran hancur dan retak. Perang. Taisan Senzi melepaskan hukum terlarang, dan kekuatan tempurnya melambung tinggi, melahap dunia dengan amarah. Dia naik, dan putra Songshan turun, dan ketika putra Songshan membunuhnya, dialah yang dirobohkan lagi. Kedua putra dewa yang agung itu sangat emosional dan memiliki pemahaman yang diam-diam. Mereka jatuh secara bergantian, dan ada lebih dari selusin bola balik. Jaga tanganmu dan bunuh sampai gila. Pertarungan ini memang cukup lama, dari dini hari hingga terik matahari, dan dari terik matahari hingga terbenamnya matahari, lebih dari 1000 ronde, tidak mungkin diketahui pemenangnya. Penonton mendecakkan lidah mereka lebih dari sekali, dan mereka mampu bertarung selama lebih dari 1000 ronde tanpa kalah, yang menunjukkan kekuatan kedua putra dewa, dan karena kekuatan merekalah dominasi Ye Chen semakin disorot. Ini pertarungan, dan akan ada akhirnya. Pada putaran ke-1500, keduanya jatuh ke langit bersama-sama, satu ke timur dan satu lagi ke barat, menghancurkan dua lubang besar. Banyak orang bangkit dan melihat ke arah platform pertempuran. Namun, setelah menunggu lama, tidak satu pun dari mereka yang bangun, atau dengan kata lain, mereka kelelahan karena berkelahi, dan masing-masing pingsan. Bahkan jika mereka bangun, mereka tidak berdaya untuk bertarung lagi. Pertarungan 5 gunung suci yang ditunda, 2 putra dewa Gunung Tai dan Gunung Song benar-benar berakhir imbang. Ya, tidak jelas sukses atau gagal. Banyak orang batuk kering. Pergi menemui kepala sekolah dari 2 faksi, salah satu dari mereka terlihat lebih jelek dari yang lain, dan mereka semua memiliki keinginan untuk menyemprotkan darah tua. Mereka pikir mereka bisa memenangkan tempat pertama, tetapi mereka menunggu dengan cemas selama sehari, tetapi ternyata menjadi seri. Sejenak, semua orang memandang kepala sekolah Kunlun lagi, seolah berkata, berapa hari lagi penundaannya? Kepala sekolah Kunlun menggosok alisnya dan melambaikan tangannya. Mengapa begitu banyak penundaan? Permainan lain ditunda, jadi apa itu seri? Setiap orang adalah orang yang sibuk, tetapi tidak ada waktu untuk mengatakan omong kosong ini, seri akan menjadi seri untuk tempat pertama dalam pertarungan. Omong kosong. Raja Iblis Banteng bangun lebih dulu, menoleh dan pergi, dan Raja Naga juga mengutuk, monster besar, iblis besar, berjalan dan bertarung sepanjang jalan, dan menghilang. Pertunjukan yang bagus, sudah berakhir. Dewa dari alam abadi atas, seperti Tai Taibai, Siming Xingjun dan Peri Bixia, juga bangkit satu demi satu, masing-masing menginjak awan dan bergegas menuju Misti. Begitu seseorang meninggalkan arena, reaksi berantai akan dimulai. Sekelompok orang bangun, atau dalam kelompok 3, atau dalam kelompok 5, dan pergi ke rumah mereka sendiri. Tempat pertempuran besar secara bertahap menjadi kosong. Perlu disebutkan bahwa ketika semua orang pergi, mereka akan melirik Ye Chen. Sebagian besar orang di sesi 5 gunung suci ini tidak akan mengingat dewa dan dewi dari faksi lain, tetapi nama Ye Chen akan menyebar ke seluruh dunia, jadi dia tidak berhak ikut bertarung, tapi menjadi pemenang terbesar. Mendengus. Tuan Xiyue mendengus dingin, menjentikkan lengan bajunya, dan naik ke langit.
Mereka semua menahan perut mereka dan menatap Ye Chen dengan kebencian di mata mereka. Dialah yang mengacaukan situasi. Rekan Tao dari Huasan, apakah Anda ingin pergi ke Kunlun lagi? Guru kepala Kunlun tersenyum. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi tidak nyaman untuk tinggal lebih lama. Immortal Huasan menggenggam tangannya keesokan harinya, lalu berbalik dengan mengibaskan lengan bajunya. Peri Huasan dan putra Dewa Huasan mengikuti, tetapi ketika Dewi Huasan pergi, dia kembali menatap putra Dewa Kunlun, merasa sangat enggan. Adapun Ye Chen, dia melirik Kunlun di kejauhan, seolah-olah dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang bereinkarnasi, tidak tahu kapan dia akan kembali ke negeri peri, dia sedang menonton, dan orang yang bereinkarnasi juga saling memandang. Hari berikutnya, kata-kata lama masih diperhitungkan. Jika kamu mengetahuinya di masa depan, kamu bisa datang kapan saja. Kepala sekolah Kunlun tersenyum lembut, dan sekali lagi melemparkan ranting zaitun ke arah Ye Chen. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk menggali tembok. Ini sangat bodoh. Kebaikan para senior, kebaikan para junior. Ye Chen tersenyum, tiba-tiba berbalik, dan melangkah ke gerbang domain bersama dengan Dewi Huasan. Mengapa? Di belakangnya, Tuan Kunlun menghela nafas. Setelah menggali tembok selama bertahun-tahun, ini adalah yang paling sulit untuk digali. Di Yun telah pindah, tetapi dia tidak tergerak. Bakat yang luar biasa. Orang tua, pinjamkan aku beberapa harta. Aku akan pergi ke Huasan untuk melamar pernikahan di masa depan. Anak Dewa Kunlun memegang pot anggur di satu tangan dan mengangkat telinganya dengan tangan lainnya, dengan sikap riang. Dibandingkan dengan Dewi keluarganya, sebagai seorang guru, aku lebih suka kamu menikahi Ye Chen kembali. Anggap saja aku tidak mengatakannya. Kunlun Senzi menoleh dan berjalan pergi, dengan merinding di sekujur tubuhnya dan perasaan ingin muntah. Hal-hal seperti ini sangat menjijikkan untuk dipikirkan. Di sini, saluran gerbang domain Gunung Hua telah meninggalkan tanah abadi Fengchan. Orang asli Huasan dan peri Huasan masih santai, bahkan di lorong, mereka tidak lupa membuat teh untuk mencerahkan Tao. Huasan Senzi hari ini jauh lebih tenang daripada di masa lalu, ketika dia memasuki lorong, dia memejamkan mata dan bermeditasi, dari waktu ke waktu, dia bisa melihat sudut mulutnya melengkung, penuh keceriaan dan keseruan. Pergi menemui Dewi Huasan benar-benar emosional, memegang cermin kecil, meluruskan rambutnya, masih ada sentuhan birahi di pipinya, setelah malam festival musim semi, ada lebih banyak pesona feminin, dan Kunlun Senzi, juga penampilan pria dan wanita sejati. Selain itu, Ye Chen duduk membelakangi kerumunan, diam-diam linglung, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Untuk sesaat, dia tiba-tiba mendengar erangan, dan ekspresinya menjadi lebih menyakitkan. Ini adalah malapetaka lain dari 5 penurunan langit dan manusia, dan kali ini datang lebih ganas, tetapi hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuhnya telah terbelah, wujudnya menjadi sangat tua, dengan helai rambut hitam, bersama dengan miliknya. Darah, kekuatan malapetaka, tidak peduli betapa sulitnya menekan hidup. Seberangi malapetaka dengan ketenangan pikiran. Tuan Huasan berkata dengan suara yang dalam, malapetaka akan ditekan untuk waktu yang lama, dan itu akan melukai sumbernya. Selain itu, saya tidak bisa menahan diri lagi. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan segera berlutut, menutup matanya sedikit, dan pikirannya jernih. Ini adalah pertama kalinya dia melewati 5 penurunan surga dan manusia, dan dia sedikit bingung. Ini adalah bencananya sendiri, dan kemungkinan terkubur cukup tinggi. Adegan setelah itu cukup menakutkan. Kulit daging Ye Chen rontok, tulang-tulang di tubuhnya retak, dadanya retak, seluruh tubuhnya hancur, seperti pohon yang rimbun, tanpa air dari mata air yang manis, layu dengan kecepatan yang sangat cepat, rambut panjangnya seperti sedikit, gemerisik turun. Paun Qi dan darah itu benar-benar hancur, dan kekuatan 5 penurunan langit dan manusia terlalu mendominasi. Meskipun dia tidak bisa melihat wujud aslinya, dia menghancurkan Ye Chen tanpa terlihat. Mereka bertiga menyaksikan dengan tenang, dengan ekspresi acuh tak acuh. Mereka semua adalah kaisar semu. Mereka pernah mengalami bencana seperti itu sebelumnya. 5 penurunannya sedikit berbeda. Dewi Huasan mengerutkan kening. Ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan tersembunyi. Peri Huasan merenung. Ada jenis bencana lain. Tuan Huasan menyipitkan matanya sedikit, dan dia bisa melihat lebih jelas. Bukannya dia tidak tahu bencana semacam itu, dari mana asalnya, apalagi bencana macam apa itu, tapi itu sangat misterius. Begitu kata-kata itu jatuh, lorong pintu domain berdengung dan bergetar hebat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewi Huasan berdiri teguh, dengan mata cepat dan tangan cepat, dan memasukkan Ye Chen ke senjata ajaib dengan jentikan tangannya.
Dewa dan peri Huasan mengerutkan kening. Jelas bahwa seseorang menyerang domain lorong gerbang. Hanya Huasan Senzi yang tersenyum tipis, tetapi dia langsung menghilang. Tidak peduli seberapa sulit menemukan jejak di bagian itu, dia pasti telah menggunakan teknik rahasia. Sebelum Tuan Huasan dapat bereaksi, dia melihat cahaya pedang hitam legam tiba-tiba terwujud, penuh kekuatan penghancur, dengan kekuatan supernatural dan kekuatan luar biasa, hanya dengan satu pedang, dia memotong jalan gerbang domain Dao Kaisar. Ayo pergi. Huasan yang abadi mengorbankan lapisan cahaya ilahi untuk melindungi peri dan dewi, dan melarikan diri dari lorong yang rusak. Ketika dia muncul kembali, itu sudah menjadi dunia yang gelap, dingin dan sepi. Rekan Tao Huasan, aku telah menunggumu untuk waktu yang lama. Tawa menyeramkan memenuhi langit dengan kekuatan sihir, dan ada sosok di seluruh langit, semuanya ditutupi jubah hitam. Cahaya yang menakutkan. Episode 2613 menipu Tuan dan memusnahkan leluhur. Ledakan. Gemuruh. Setelah kata-kata itu jatuh, saya melihat 9 pilar tembaga kuno melintasi langit dan bumi. Itu adalah pesona, yang menyegel dunia ke segala arah, dan juga menjebak Taois Huasan dan yang lainnya dunia gelap, bergemuruh, tidak bisa lagi menahan paksaan langit, karena terlalu banyak orang kuat, dan tanpa kecuali, mereka semua adalah kaisar, dan tidak ada kekurangan orang tingkat puncak. Momentumnya terhubung, dan kekuatan mengguncang alam semesta. Melihat ke langit dari kejauhan, pria berjubah hitam semuanya memiliki sosok yang tidak nyata, seperti hantu malam, dengan mata suram penuh cahaya, seperti sekawanan serigala lapar yang menatap sepotong lemak. Rekan Daois Hefang, pertempuran yang hebat. Kata Master Huasan dengan acuh tak acuh, dia telah berubah menjadi pedang peri di tangannya, dan kepala sekolah memiliki visi bijaknya sendiri. Situasi saat ini jelas telah direncanakan sebelumnya. Bisa mudah ditemukan, gerombolan pencegat ini sama sekali bukan kekuatan biasa. Tidak masalah siapa kita, yang penting kamu tidak bisa kembali. Pria berjubah hitam yang dipimpin olehnya tersenyum tipis. Menilai dari nada suaranya, dia seharusnya adalah pria tua dengan kultivasi tingkat lanjut. Dan kata-katanya halus dan tenang, penuh emosi sihir yang tak tertahankan. Peri Huasan tampak bermartabat, dia tidak takut bertarung sendirian, tetapi takut dikepung. Yang bisa dilihat dengan kedua mata hanya sisi terangnya, masih banyak yang tersembunyi di tempat gelap, di setiap puncak gunung, ada sosok manusia yang terwujud, ada orang kuat dari dunia peri atas, dan ada juga orang-orang besar dari dunia sansian setan, iblis besar, bergabung dengan banyak pihak, jelas direncanakan sebelumnya. Saya khawatir ada perubahan dalam sekte, Dewi Huasan merenung. Tidak perlu dia mengatakan ini, Tuan Huasan sudah menebaknya, pelarian putra Dewa Huasan sebelumnya adalah bukti terbaik bahwa itu pasti tidak dapat dipisahkan dari orang-orang misterius ini. Dengan kata lain, telah terjadi kudeta di Huasan, dan kebanyakan dari mereka telah dikendalikan oleh faksi tertentu. Membunuh kepala sekolahnya kali ini adalah penyempurnaan dari jasa, dan Huasan akan berpindah tangan mulai malam ini. Saya benar-benar meremehkan orang-orang tua itu. Tuan Huasan tersenyum dengan sentuhan kesedihan dan kemarahan. Untuk merebut posisi mengajar, dia sebenarnya meminjam tangan orang lain untuk berkolusi dengan kekuatan lain. Kakak senior masih menjadi kepala sekolah Huasan. Jika kita keluar dari pengepungan, kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk kembali, kata peri Huasan melalui transmisi suara, jika kamu menjaga perbukitan hijau, kamu tidak perlu khawatir tentang tidak ada kayu bakar. Aku telah terbangun. Orang asli Huasan menggelengkan kepalanya. Dengan senyum pahit, pertempuran besar malam ini tidak lebih dari menginginkan nyawanya, dan kemungkinan membunuhnya hampir nol. Bawa Ye Chen pergi, jangan kembali ke Huasan lagi, melarikan diri sejauh yang kamu bisa. Orang yang sebenarnya Huasan menarik napas dalam-dalam, matanya ditentukan. Kata-kata ini untuk memberi tahu Dewi Huasan bahwa tulang tuanya masih berguna, dan dia akan memberikan masa depan yang cerah bagi kedua juniornya, Dewi dan Ye Chen. Tuan, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Sebelum Dewi Huasan bisa menyelesaikan kata-katanya, aura Taois Huasan telah mencapai puncaknya dalam sekejap, tanpa urutan tertentu. Hal yang sama berlaku untuk para peri dari Huasan rambut yang mengalir seperti gelombang air berubah menjadi untayan seputih salju, dan momentumnya tidak kalah dengan orang asli Huasan. Bunuh, jangan tinggalkan siapapun. Pria tua terkemuka itu tersenyum. Bersenandung. Ledakan. Ledakan. Di bawah perintah, bayang-bayang orang di seluruh langit bergerak, atau menggunakan senjata magis, atau melakukan seni peri, atau menghidupkan kembali dan membunuh susunan, serangan yang luar biasa, menutupi langit dan bumi, penuh dengan kekuatan kehancuran, sebelum itu.
Benar-benar jatuh, alam semesta telah runtuh, dan tidak ada yang tertinggal, semua yang dikorbankan adalah sarana pengetahuan. Tuan Huasan mendengus dingin, dan langsung membuka penglihatan Tao sebagai pertahanan. Pada saat yang sama, Peri Huasan melakukan teknik terlarang melawan langit, merobek lubang di penghalang, dan kemudian, dengan pedang, sebuah lorong ditarik, dan Sang Dewi didorong masuk dengan jentikan tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan selebar langit jatuh, dan penglihatan orang asli di Huasan runtuh dalam sekejap. Paman. Mata indah Dewi Huasan lembab, dan dalam cahaya surgawi, manusia asli Huasan dan peri sama-sama berdarah. Ada terlalu banyak yang kuat. Hanya satu gelombang serangan yang hampir membunuh keduanya dari mereka. Pergi ke Kunlun. Immortal Huasan menjentikkan tangannya, menutup lorong, membuka hukum terlarang, dan mengangkat pedangnya untuk membunuh ke langit. Pertempuran binatang buas yang terperangkap. Orang tua yang memimpin mendengus dingin, menyapu roh jahat yang mengerikan, dan turun sendiri, itu benar-benar menakutkan. Kekuatan dan momentum pertempuran sama sekali tidak kalah dengan orang yang sebenarnya Huasan, dan mereka sangat kuat. Ada banyak orang di levelnya, dan itu adalah jalan buntu. Huru hara yang menghancurkan dunia segera pecah, dan suara dentuman memenuhi langit, dapat dilihat bahwa Huasan yang asli dan peri Huasan benar-benar ditekan. Di lorong, Dewi Huasan menyeka air matanya dan langsung pergi ke ujung yang lain tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak takut mati, dia memiliki misi untuk pergi ke Kunlun untuk meminta bantuan, dan Ye Chen, yang telah melewati malapetaka, tidak boleh kalah jika Huasan yang asli mati. Ye Chen adalah sebuah harapan. Memikirkan hal ini, dia melirik senjata ajaib itu. Wujud Ye Chen cukup menyeramkan, dagingnya bukan lagi daging, kulitnya rontok sebanyak mungkin, tulangnya retak sebanyak mungkin, dan seluruh tubuhnya berdarah, bagaimana mungkin dia masih terlihat seperti manusia? Untuk melahapnya. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia segera mempercepat langkahnya. Namun, setelah Fang berjalan beberapa langkah, cahaya pedang muncul karena terkejut, dan sebuah pedang memotong jalan itu. Dewi Huasan melarikan diri dalam satu langkah dengan kecepatan yang menakutkan, sebelum dia bisa menstabilkan pijakannya, dia melihat Yu Guang dan menembak wajahnya. Merusak. Dewi Huasan mendengus dingin, dan memadamkan Yumang dengan telapak tangan. Pada saat ini, angin gelap bertiup kencang, puluhan sosok muncul satu demi satu, semuanya ditutupi jubah hitam, tidak ada kehormatan yang terlihat, hanya sepasang mata layu, bersinar dengan cahaya dingin yang suram. Dewi, sangat cemas, kemana kamu pergi? Tawa menyeramkan terdengar, dan sosok perlahan terwujud di langit, dan itu adalah satu-satunya yang hadir yang tidak mengenakan jubah hitam. Pria ini, tentu saja, adalah putra Dewa Huasan. Dia tersenyum diam-diam dan cukup santai. Dia memandang Dewi Huasan dengan penuh minat. Sepertinya dia sudah ada di sini dan telah menunggu lama. Huadu, aku benar-benar meremehkanmu. Dewi Huasan mendengus dingin. Pemenang dan pecundang, setelah ribuan tahun, dunia hanya akan mengingat para pemenang. Sudut mulut Dewi Huasan sedikit melengkung, aku merindukanmu, guruku keluar dari sekolah yang sama, menyerahkan Ye Chen, dan aku akan membiarkanmu hidup dan mati dengan damai. Dewi Huasan tidak berbicara, dan mengambil langkah. Melangkah keluar dan menjauh dari langit. Kemana harus pergi? Seorang pria berbaju hitam mencibir, dan lautan darah ditampar dengan telapak tangannya, menutupi langit dan menutupi bumi. Dewi Huasan mengayunkan pedangnya, menebas dengan pedang, dan melompat keluar dari lautan darah, tetapi menabrak seseorang secara langsung, dan terlempar keluar dengan telapak tangan. Engah, engah. Darah berceceran, Dewi Huasan terluka parah satu demi satu, tubuh perinya tertusuk, dan dia hampir jatuh ke dalam kehampaan. Penindasan. Pria berjubah hitam lainnya datang dan mendesak tungku tembaga untuk turun. Sang Dewi berdarah lagi, bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi karena para pengepung ini, kultivasi mereka terlalu tinggi, dan yang terlemah semuanya ada di surga ke-8 Zundi. Dan dikepung, sangat sulit bagi satu orang untuk bersaing. Kenapa repot-repot? Huasan Senzi penuh dengan mata menggoda, dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi hanya menonton dengan santai. Jika kamu menipu tuanmu dan menghancurkan leluhurmu, akan ada pembalasan. Dewi Huasan mendengus dingin. Hancurkan. Seorang kaisar semu puncak melintasi langit, menutupi langit dengan telapak tangannya. Sang Dewi melafalkan mantra abadi secara diam-diam, dan menghilang seketika, menghindari telapak tangan yang menutupi langit, dan muncul kembali. Itu sudah menjadi puncak gunung di kejauhan, dia tidak berani tinggal, dan melarikan diri dengan tubuh peri berdarahnya. Mengejar. Boom. Gemuruh. Malam yang gelap menjadi sangat gelisah. Di depannya, Dewi Huasan mengitari cahaya peri dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri.
Di belakangnya, lebih dari selusin Zundi mengejar dari dekat, menyerang sambil mengejar, di mana kedua belah pihak lewat puncak gunung runtuh satu demi satu. Misalnya, bagian jembatan seperti itu, manusia asli Huasan dan peri Huasan juga dipentaskan. Kepala sekolah Huasan dan tetua Huasan semuanya berdarah, berkelahi dan melarikan diri, keluar dari pengepungan lebih dari sekali, dan hampir dimusnahkan beberapa kali. Itu bukan kesengsaraan biasa. Ledakan. Gunung lain runtuh, dan Dewi Huasan terlempar keluar. Saat dia menstabilkan kakinya, dia melihat cahaya peri menyembur dari belakang, menembus bahu gioknya. Sang Dewi tidak peduli sama sekali, dan melemparkan sihir peri lagi, mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Jalang, kamu tidak bisa melarikan diri. Di belakangnya, lolongan Huasan Senzi bergema di seluruh dunia, benar-benar seperti anjing gila, dengan wajah ganas, dan mulutnya sangat canggung, mengejar dan mengutuk sepanjang jalan, setiap jalang, memarahi cukup lancar. Pada saat ini, karena ada pengejar lain, jika tidak, Dewi Huasan akan berbalik dan melawannya tanpa henti. Namun, situasinya memaksa, betapapun marahnya dia, Dewi Huasan tidak berani tinggal sedikit pun. Jika dia dikepung, dia pasti akan mati. Metode melarikan diri sebelumnya berhasil untuk pertama kalinya, tetapi tidak untuk yang pertama. Kedua kalinya ya, lawan harus waspada. Aku tidak bisa melarikan diri. Kata-kata dingin dan kering terdengar, seorang kaisar semu dari puncak, melemparkan kekuatan supernatural ke langit, melintasi alam semesta dalam satu langkah, dan memutar tangannya untuk menutupi langit dengan segel, menghancurkan yin dan yang. Engah. Dewi Huasan menyemburkan darah, jatuh dari kehampaan, dan menghancurkan gunung hingga runtuh. Di tengah puing-puing yang berterbangan, tubuh perinya terlihat terbelah lagi. Dalam 2 saat, lebih dari selusin kuasi kaisar berkumpul, menghalangi segala arah. Dewi Gunung Hua terhuyung-huyung, dengan pedang peri berlumuran darah di tangannya, dia bahkan tidak bisa berdiri diam, matanya redup, dan cahaya peri yang melindungi tubuhnya juga telah dimusnahkan. Kaisar kuasi puncak ditekan, dia juga puncak dunia Sanxian, serangan puncaknya berada di luar jangkauan orang biasa. Lari, kenapa kamu tidak lari? Putra Dewa Huasan, yang paling banyak dimarahi, adalah yang terakhir tiba, dengan senyum ganas, menakutkan, dan cahaya penuh nafsu dan jahat di mata merahnya. Mungkin, dunia tidak tahu bahwa dia memiliki kekhasan, dia tidak suka perawan, dan dia hanya mencintai istri orang lain, seperti Dewi Huasan, adalah favoritnya. Keeksentrikan ini tidak hanya merugikan banyak wanita tak berdosa, tetapi untuk melindungi orang tua di Huasan, dia akan dicincang oleh kepala sekolah. Kamu sangat menyedihkan. Dewi Huasan terhuyung-huyung dan menstabilkan sosoknya, dan memandang putra Huasan dengan acuh tak acuh. Ini adalah pertama kalinya rekan-rekan muridnya melihat wajah sebenarnya dari binatang buas dalam pakaian ini. Itu adalah benar-benar menjijikkan. Pandai bersembunyi membuktikan bahwa betapa rendahnya dia. Aku tidak tahu apakah kamu masih begitu tangguh ketika kamu bercinta di bawah selangkanganku. Huasan Senzi tidak marah, dan tersenyum bahkan lebih ganas, dengan cahaya cabul, dan sentuhan keganasan. Dia datang ke sini dengan hebat minat, dan dia benar-benar menanggalkan pakaian ya, sepertinya siaran langsung akan terjadi. Sudut mulut lebih dari selusin Zundi sedikit terangkat, dan mereka mengenal putra Dewa Huasan dengan cukup baik, dan mereka juga mengetahui keeksentrikannya di hutan pegunungan yang dalam ini, seorang putra Dewa Huasan dan Dewi Huasan, gambarnya harus menjadi sangat eye-catching. Dewi Huasan tidak berkata apa-apa, dia mengayunkan pedang pembunuhnya dan ingin bunuh diri. Sayang sekali cahaya surgawi turun dari langit dan menyegelnya, membuatnya tidak bisa bergerak di depan kaisar semu puncak, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bunuh diri. Aku akan menjagamu dengan baik. Huasan Senzi mengulurkan tangan iblis itu bersama-sama, dan menyentuh pipi Dewi Huasan. Aku juga akan menjagamu dengan baik. Tiba-tiba, sebuah kata datang dari Dewi Huasan. Lebih tepatnya, itu berasal dari senjata ajaibnya, seperti putusan para dewa, dingin dan agung, mendengarkan dengan cermat, itu adalah suara Tuan Muda Ye, mengatakannya dengan sangat ajaib. Episode 2614 satu per satu. Sebelum Huasan Senzi bisa bereaksi, Ye Chen berjalan keluar dalam satu langkah, dan mengayunkan Huasan Senzi terbang dengan telapak tangannya. Orang itu berbalik ke samping sepanjang jalan, dan tubuh yang terbang terbalik bertabrakan dengan gunung. Lebih dari selusin kuasi Kaisar Qixi sedikit menyipitkan mata, orang ini pasti sedang melewati bencana. Bukan hanya mereka, bahkan Dewi Huasan pun tertegun. Sepertinya putra dewa kami sangat mencintaimu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, dan dalam situasi seperti itu,
dia masih tidak lupa untuk menggoda, dan meletakkan satu tangan di bahu giok Dewi Huasan, melepaskannya penjara, yang bahkan lebih benar. Yuan mengalir masuk, melenyapkan niat membunuhnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Di sisi berlawanan, terdengar desisan Huasan Senzi, dan di tengah puing-puing yang berterbangan, dia bergegas keluar dengan rambut acak-acakan, matanya merah, dan matanya diwarnai merah, seperti setan gila. Sebelumnya, Ye Chen jatuh ke 5 penurunan surga dan manusia, dia melihatnya dengan matanya sendiri, dan hanya butuh setengah hari sebelum dan sesudah, dan dia telah melewatinya, beraninya dia mempercayainya. Anda harus tahu bahwa 5 penurunan langit dan manusia bukanlah bencana biasa, setidaknya 10 hari setengah bulan, kecepatan ini terlalu menakutkan. Ye Chen mengabaikannya, dan masih membunuh Dewi Huasan. Niat membunuh dari Kaisar Kuasi Puncak benar-benar sombong. Dewi Huasan membuka mulut gioknya sedikit, dan memandang Ye Chen seolah-olah dia sedang melihat monster. Huasan Senzi tidak mempercayainya, dan dia juga tidak mempercayainya. Lebih dari setengah hari untuk melewati malapetaka dari 5 penurunan surga dan manusia, tidak secepat itu untuk membuka F*** ini. Ye Chen cukup berdedikasi pada pekerjaannya, dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Hanya bisa dikatakan bahwa 5 penurunan surga dan manusianya berbeda dari yang lain. Itu adalah 5 penurunan surga dan manusia di Yingji. Yingji, alasan mengapa dia lulus begitu cepat juga karena Yingji. Kekuatan keduanya jenis bencana terjalin, dan ada kejutan, seperti kecepatan melintasi perampokan. Jadi, dia adalah surga dan manusia dengan 5 pembusukan, dan dia akan baik-baik saja selama setengah hari ngomong-ngomong, dia juga menyesap anggur, mengganti pakaian, mengambil waktu istirahat, dan menjilat rambutnya, Tampan sekali. Bunuh dia untukku. Huasan Senzi meraung, dan kemarahan yang telah ditekan selama berhari-hari akhirnya pecah. Perintahnya tampaknya tidak bekerja dengan baik. Hanya bercanda, selusin kuasi kaisar semuanya senior, semuanya kuat, bukan dari Huasan, kami hanya mendengarkan tuanku, kamu adalah bawang. Serahkan kitab suci Tao dan Kaisar Yun, dan aku akan membiarkanmu mati lebih bahagia. Seorang kaisar semu berjubah hitam, dengan suara samar, telah mengunci Ye Chen. Ye Chen tidak menjawab, dan dengan jentikan tangannya, memasukkan Dewi Huasan ke dalam senjata ajaib. Mari kita bicara tentang senjata ajaib ini, kata pencuri dengan hati-hati, sekilas terlihat seperti pispot, tetapi jika dilihat lebih dekat, itu benar-benar pispot, terbuat dari bahan peri khusus, dan juga dapat digunakan sebagai senjata ajaib. Adapun dia sangat berbakat. Di masa lalu, dia memasukkan darah di Huang ke dalam pispot. Hari ini, dia melihat seorang wanita cantik memasukkannya. Dia benar-benar menyukai pispot. Pipi Dewi Huasan langsung menggelap. Itu disengaja, Anda melakukannya dengan sengaja, dan berkat fakta bahwa putra Dewa Kunlun tidak ada di sini, jika tidak, 18 generasi leluhur Ye Chen pasti akan disambut. Ye Chen mengabaikan wajah hitam Dewi dan kata-kata Zundi berjubah hitam, dan baru saja mengeluarkan jarum Dinghai Shenzhen. Batang besi bersinar terang dan bergetar berdengung, artinya jika dia menginginkan kitab suci Tao, lalu dia bertanya kepada tongkat jika dia akan menjawab. Kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa. Kaisar Zun berjubah hitam mendengus dingin, turun dari langit, dan menutupinya dengan telapak tangan. Ye Chen mencibir, berbalik, menghindari cetakan telapak tangan, dan bergegas ke Kaisar Zun berjubah hitam seperti hantu, mengangkat batang besi, sudah dalam posisi siap. Penampilan Zundi berjubah hitam tiba-tiba berubah, dan dia tidak tahu bagaimana Ye Chen datang untuk membunuhnya. Engah. Batang besi jatuh, dan Zundi berjubah hitam, yang masih dalam keadaan linglung, berubah menjadi kabut darah oleh pukulan itu, tubuhnya langsung meledak, jiwanya hancur, dan jiwanya benar-benar terpencar oleh pukulan itu. Ini. Semua kaisar di langit terkejut, tapi dia adalah kaisar tingkat 8, dan dia dihancurkan seperti ini. Bekerja sama untuk menekannya. Seorang kaisar semu puncak berteriak dan mengorbankan senjata kelahirannya. Setelah selesai, dia juga menjadi kabut darah. Semua orang tidak tahu bagaimana dia meninggal, mereka hanya tahu bahwa di tempat yang dia tempati sebelumnya, Ye Chen memanifestasikan tubuh aslinya, memegang tongkat berdarah, dan tersenyum ke segala arah, 2 baris gigi itu seputih salju. Tidak mungkin. Huasan Senzi melangkah mundur dengan mata disorot. Di dalam bejana ajaib dari periuk malam, Dewi Huasan tidak dapat menahan diri untuk menutupi mulut gioknya, ekspresinya bingung. Mengetahui bahwa Ye Chen kuat, tetapi tidak terlalu kuat, dia adalah kaisar semu di puncak. Di dunia Sanxian, dapat dikatakan tak terkalahkan pada level yang sama, dan dimusnahkan dengan satu tongkat, bahkan tanpa teriakan. Engah.
Ketika dia melihatnya, bunga darah bermekaran di kehampaan satu demi satu, masing-masing lebih halus dan indah dari yang lain, memantulkan cahaya bintang yang redup. Gambar itu memiliki gaya khusus. Dan Ye Chen yang menggambar. Kaisar ke-10 Dacu benar-benar ganas, memegang jarum dewa laut di tangannya, dan tubuhnya seperti ilusi. Kemanapun dia pergi, akan ada bunga darah. Tidak peduli apakah Kaisar Kuasi berada di tingkat ke-8, tingkat ke-9, atau keadaan puncak, itu hanya hiasan. Mereka yang bisa membawanya dengan satu tongkat pada dasarnya dibunuh dengan satu tongkat. Kosong, berdarah. Itu adalah pemandangan yang menakutkan, dengan lebih dari selusin Kaisar Semu, barisan yang luar biasa, di depan Raja Suci kecil, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak, dan mereka hanya berjalan ke gerbang neraka dengan linglung. Saat ini, kebanyakan dari mereka mengoceh di jalan Huang Quan, mengingat bagaimana dia meninggal. Engah. Dengan angin yang menderu-deru, Kaisar Semu lainnya di puncak dihancurkan menjadi kabut darah oleh Ye Chen. Orang ini luar biasa, meskipun tubuh fisiknya hancur, tetapi jiwanya tidak hancur. Dia melarikan diri dengan putus asa, berteriak sambil berlari, "Tuanku adalah Pangeran Surga ke-8." Dia tidak bodoh, dia tahu untuk keluar dari belakang panggung pada saat krisis. Sayang sekali kata-katanya sepertinya tidak berguna, tidak apa-apa untuk tidak menyebut Pangeran ke-8, tetapi ketika Yin Ming disebutkan, Ye Chen membunuh lebih ganas lagi. Setelah itu, Kaisar Semu puncak itu langsung musnah. Pada titik ini, Ye Chen menoleh dan menatap Kaisar Semu terakhir. Pria itu tersandung ke belakang, wajahnya sangat pucat, seluruh tubuhnya sedingin es, seolah setengah dari tubuhnya telah jatuh ke 9 meter, dan ketakutan terukir di wajahnya. Ini juga seorang Kaisar Semu di puncak, tetapi pada saat ini, dia seperti semut, tangan yang memegang pedang bergetar, dan dia mundur selangkah demi selangkah, dan dia akan mundur sampai akhir zaman. Ye Chen bukan lagi Huasan, Ye Chen, tapi dewa pembunuhan. Ye Chen tersenyum, membawa tongkat besi, dan melintasi langit. Aku Jenderal Kaisar Giok. Teriak Zun Fengzun, dia tidak tahu apakah itu ketakutan atau kepercayaan diri, suaranya yang dominan keluar, tetapi nadanya yang gemetar mengkhianati ketidakjujurannya. Orang ini lebih kelas atas daripada yang barusan. Yang lain memindahkan Pangeran ke-8, dan dia langsung dipromosikan ke generasi berikutnya, dan dia langsung dipindahkan oleh Kaisar Langit. Tampaknya lebih menyelamatkan muka. Namun, di mata Ye Chen, ini tidak berguna, belum lagi Kaisar Giok, dia berani mengalahkan leluhur Dao ketika dia datang, dan pindah ke belakang panggung untuk menakutinya tidak baik, Kaisar Chu tidak membuatnya takut. Aku akan bertarung denganmu. Melihat bahwa kecepatan Ye Chen tidak berkurang, Kaisar Ding Fengzun mengeluarkan desisan, dan mengorbankan artefak kelahirannya. Dengan kekuatan tertinggi, dia menabrak Ye Chen sepanjang jalan, berkata dengan baik, dan mengorbankan miliknya artefak Natal. Setelah itu, pria itu menoleh dan melarikan diri, tingkat kultivasinya tidak rendah, dan kecepatan pelariannya tidak tercakup. Ye Chen mencibir, dan ada cahaya ilahi lain yang ditembakkan di antara alisnya, yang merupakan pedang pembunuh dari roh primordial. Engah. Kaisar Semu puncak yang melarikan diri ditusuk di tempat, roh primordialnya mati, dan tubuhnya jatuh, di wajahnya, masih ada tatapan yang tidak bisa dipercaya, dan dia benar-benar tertangkap dalam sedetik. Tidak dapat disangkal bahwa kemarahan hari ini sedikit lebih besar. Ye Chen memutar lehernya dengan nyaman, dan dia seharusnya merampok surga. Malam ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan tempur puncaknya untuk mengalahkan orang-orang kecil ini. Senzi Huasan lagi. Tubuhnya sudah membatu, dan dia sangat gemetar. Dia ingin lari, tetapi dia tidak bisa menggerakkan kakinya, hatinya bergetar, matanya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Lebih dari selusin kuasi Kaisar. Jika Anda mengatakan itu akan dihancurkan, seberapa kuatkah roh batu ini? Jika Anda ingin menghancurkannya, mengapa Anda perlu menggunakan tongkat? Ye Chen turun dari langit, melambaikan tangannya terus-menerus, dan harta yang berserakan ditangkap satu per satu. Ketika melewati putra Dewa Huasan, dia masih memegang batang besi, dan menjulurkan tubuh bagian bawahnya. Ya, colek saja. Wow, asam. Huasan Senzi berlutut di sana, mencengkeram celana dan selangkangannya, adik laki-lakinya pergi, melolong kesakitan, tidak masalah jika Ye Chen menusuknya, dia hanya menusuknya menjadi seorang kasim, dan jika dia memikirkannya nanti, dia harus menemukannya hanya sebatang tongkat, tidak terlalu keras dan tidak terlalu panjang. Suara mendesing. Dengan hembusan angin sepoi-sepoi, Dewi Huasan muncul dan berlari keluar dari pot malam, dia bahkan tidak pergi menemui putra baptis Huasan, dia hanya menatap Ye Chen dengan mata indahnya yang terkejut.
Saat ini, di matanya, roh batu kecil ini benar-benar lebih menakutkan daripada monster. Di dunia ini, ada orang sekuat dia. Sebenarnya, aku juga punya kekhasan, kata Ye Chen dengan santai sambil menjaga bayinya. Keanehan apa, kata Dewi Huasan dengan tatapan kosong. Itu sama dengan anak dewa kita, kata Ye Chen, tidak lupa untuk melihat ke belakang, dan melemparkan pandangan kecil yang menawan ke Dewi Huasan, dan ada sentuhan cabul di senyumnya. Begitu kata-kata ini keluar, Dewi Huasan mundur selangkah tanpa sadar. Aku adalah roh batu, dalam keadaan asli, dan aku pandai tidur. Kita bisa melakukan postur apapun. Jangan bersama anak dari Kunlun itu, ikut aku. Tuan Muda Ye benar-benar emosional, mengambil harta sambil menggoda. Kecantikan, begitu Anda mengaktifkan mode pelarian mulut, itu akan lepas kendali. Ini bukan tentang meniup, itu tidak berhenti. Setelah mendengar kata-kata ini, tubuh lembut Dewi Huasan bergetar, karena takut Ye Chen akan bergegas. Ye Chen meliriknya, dan tertawa dalam hati, dia telah melakukan terlalu banyak hal yang tidak tahu malu, tetapi masih ada garis bawah tertentu, bukan istrinya sendiri, jadi dia bertekad untuk tidak melakukan itu. Namun, ejekannya membuat Dewi Huasan ketakutan. Ledakan. Gemuruh. Saat berbicara, tiba-tiba terdengar suara dentuman dari langit timur. Begitu Anda mendengarnya, Anda tahu bahwa ada pertempuran besar di kejauhan, dan pergerakannya tidak kecil, kemungkinan Huasan Zenren dan yang lainnya, dan mereka akan diburu dengan sangat buruk. Ye Chen berhenti berbicara omong kosong, melambaikan tangannya yang besar, dan mengambil pecahan senjata sihir yang berserakan. Dalam sekejap mata, dia mengambil Huasan Gatsen, dan ketika dia melewati Dewi Huasan, dia tidak lupa untuk melirik itu. Bodoh, ayo pergi. Episode 2615 Panah Dingin. Dewi Huasan sadar, bergegas ke langit, mengikuti langkah Ye Chen, dan menatap Ye Chen dengan tajam, hanya untuk menyadari bahwa roh batu kecil ini mengolok-oloknya. Suara mendesing. Ketika dia sedang berpikir, dia tiba-tiba melihat hantu, dan orang yang terbang di depan berbalik lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menariknya dan pergi. Artinya sudah jelas, kamu terbang terlalu lambat, kakak akan membawamu terbang. Tak perlu dikatakan, Tuan Muda Ye benar-benar membawanya terbang, seperti seberkas cahaya, bola-balik melalui alam semesta, mencapai batas, sudah melanggar hukum, lebih cepat dari gerbang domain. Dewi Gunung Hua hanya merasakan hal-hal aneh di depan matanya. Dengan penglihatannya, dia bahkan tidak bisa melihat gunung-gunung yang lewat dengan jelas. Itu bukan karena penglihatannya yang buruk, tetapi karena kecepatan Ye Chen, yang terlalu cepat. Hukum peri macam apa ini? Dewi Huasan bertanya dengan suara rendah. Langkah Taiksu, kata Ye Chen dengan santai, melangkah keluar dengan satu langkah, itu adalah alam semesta besar lainnya. Langkah Taiksu. Dewi Huasan bergumam pada dirinya sendiri, dia belum pernah mendengar metode peri ini, tetapi diam-diam mengingatnya, itu sangat misterius. Namun, bagaimana dia tahu bahwa itu bukan karena pengetahuan ruang Ye Chen terlalu mendominasi, tetapi pengetahuan ruang Ye Chen terlalu mendominasi. Dengan kecepatan ini, dia bisa berlari ke atas dan ke bawah dunia. Ledakan. Gemuruh. Raungan di kejauhan menjadi semakin kuat. Dari jauh, orang bisa melihat kabut darah memenuhi udara. Anda tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa pertempuran itu sengit dan pergerakannya tidak kecil. Pegunungan dan gunung runtuh satu demi satu. Huasan Immortal dan Huasan Fairy benar-benar sengsara. Mereka dikejar dan dibunuh oleh ratusan kaisar semu, setengah dari mereka adalah kaisar semu di tingkat puncak. Mereka dikepung lebih dari sekali dan hampir mati lebih dari sekali. Banyak tulang darah terkena. Peri Huasan yang lebih lemah bahkan lebih sengsara, dengan camar darah di sekujur tubuhnya, dan setiap bekas luka diwarnai dengan cahaya yang tenang, melarutkan esensinya, dan lukanya tidak hanya tidak sembuh, tetapi malah meluas keluar. Kakak, biarkan aku pergi. Peri Huasan bergumam pelan, berbaring tak berdaya di belakang Tuan Huasan, roh primordialnya terluka parah, cahaya di matanya yang indah redup, dan aura samarnya juga dimusnahkan secara ekstrim. Jangan katakan hal-hal bodoh. Tuan Huasan tersenyum, berdarah dari sudut mulutnya, memegang pedang peri yang berlumuran darah di satu tangan, dan melindungi Peri Huasan dengan tangan lainnya. Dia terhuyung-huyung dan bisa jatuh kapan saja. Peri Huasan tersenyum lembut, pipinya yang pucat diam-diam menempel di punggung Tuan Huasan, tebal dan hangat. Ini mungkin pertama kalinya dia dan kakak laki-lakinya begitu dekat, mereka telah berlatih Taoisme selama ribuan tahun, dan mereka telah mencintainya selama ribuan tahun. Kamu dan aku tidak bisa melarikan diri. Senyum dingin dan menyeramkan di belakangnya mematahkan kesenangannya. Segera, orang-orang muncul di seluruh langit, aura dan paksaan mereka terhubung,
kehampaan yang hancur berdengung, dan ruang itu runtuh berkeping-keping, dan gunung-gunung serta gunung-gunung raksasa diledakkan kemanapun mereka lewat. Terlambat membuat perubahan, bunuh mereka dengan cepat. Pria tua yang memimpin itu berkata dengan dingin. Dengan perintah itu, saya melihat cahaya ilahi datang dari ujung ketiadaan, penuh dengan kekuatan penghancur. Tuan Huasan berbalik, dengan pedang horizontal di depan. Paung! Suara benturan logam cukup keras, dan cahaya dewa menghantam tubuh pedang tanpa memihak. Engah! Immortal Huasan sangat terguncang sehingga dia memuntahkan darah, terbang keluar, dan peri Huasan bertabrakan menjadi gunung bersama, gunung yang megah itu tiba-tiba runtuh, dan setiap pecahan batu berlumuran darah. Mentian Zundi kemudian membunuh mereka, menghalangi jalan mereka berdua. Ini ditakdirkan. Immortal Huasan terhuyung-huyung, dan peri Huasan terhuyung-huyung, yang satu sudah sangat tua dan yang lainnya telah kehilangan pesonanya, seperti suami dan istri tua, saling mendukung, tidak ada rasa takut di mata mereka, dan mereka tersenyum lancang. Dengan kata lain, mereka telah melihat melalui hidup dan mati. Serahkan peri itu padaku, dan yang lainnya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Seorang pria berjubah hitam melangkah maju, tersenyum jahat. Ini adalah iblis besar dari dunia Sanxian, dengan mata suram penuh tirani dan cahaya jahat, mengjilat lidah merahnya, menatap peri Huasan, mendambakannya untuk waktu yang lama, tetapi Huasan sangat kuat, dia tidak pernah berani memprovokasi dia, hari ini kesempatan itu langka, tetapi itu adalah keinginan yang telah lama dihargai. Semua kuasi kaisar semua tertawa, monster besar itu bukan satu-satunya yang cabul dan jahat, di antara yang hadir, dia bisa memilih 100 dari mereka, dan suara seorang wanita yang mengerang dan mengerang adalah favoritnya, bukan untuk menyebutkan, itu adalah peri dari Gunung Hua. Peri Huasan tampak acuh tak acuh dan tidak peduli. Sambil saling mendukung, Immortal Huasan telah menempelkan jimat di punggungnya, dan dia, juga, telah mengukir jimat kuno di punggung Immortal Huasan. Cukup untuk dimusnahkan, sedini saat dikepung, ada kesadaran seperti itu. Senyum cabul iblis besar itu menjadi semakin ganas, dan itu sudah menonjol keluar dari cakar Senran. Namun, pada saat ini, panah ilahi ditembakkan dari jauh, syarat dengan kekuatan ilahi nirvana, menembus alam semesta sepanjang jalan, mendominasi langit dan bumi. Engah! Monster cabul dan tertawa itu dipukul di tempat, dan dia terbunuh dengan satu panah, berubah menjadi bunga darah yang indah, dia tidak menyadarinya sampai dia mati, dan berlari menuju jembatan Naihe tanpa memperhatikan. Siapa? Iblis besar mendesis, memilih pria itu dengan santai, melindungi seluruh tubuhnya, dan menembakkan panah ke langit ke-8 Kaisar Semu. Apakah orang itu dalam kegelapan memiliki gantungan setingkat dewa? Setelah kata-kata itu jatuh, dia juga mengikuti jejak Great Demon, dan orang yang dia ambil itu benar, tetapi itu tidak berguna, dan dia terbunuh dalam sekejap. Semua kuasi kaisar terkejut. Dua anak panah membunuh dua kuasi dewa. Orang yang menembak mereka begitu menakutkan sehingga bahkan pemimpin, puncak kuasi ilahi, tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Sejauh ini, Kaisar Semu belum melihat siapa yang bergerak, dan ada keberadaan yang tidak diketahui yang paling menakutkan. Membat akan berubah, bunuh. Seorang dewa agung di alam abadi atas mendengus dingin, Kaisar Semu puncak yang asli, mengangkat tangannya dan hendak menekan Huasan Immortal dan Huasan Fairy, aku bisa kembali dan berbisnis. Namun, sebelum telapak tangannya mendarat, panah dewa ketiga tiba dan langsung menuju ke arahnya. Engah! Itu masih bunga darah, lebih halus dan indah dari dua sebelumnya, seorang Kaisar Semu puncak, yang meninggal di Huangkuan. Siapa? Uff! Sembunyikan kepalamu dan tunjukkan ekormu, keluar. Uff! Aku tidak tahu di mana rekan Daois itu, tapi aku. Uff! Bagian selanjutnya dari jembatan ini sangat menarik, panah ajaib yang mendominasi sepertinya tidak membuat siapapun berbicara, bergegas ke siapapun yang membuka mulut, panah satu persatu, sederhana dan rapi. Adegan ini adalah ilustrasi yang bagus tentang sebuah kebenaran, burung pertama ditembak. Dengan baik. Lebih dari selusin kuaso kaisar dihancurkan, dan ratusan kuaso divine yang tersisa tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut jika mereka mengatakan satu kata lagi, mereka akan ditembak mati oleh panah dewa, dan tidak ada yang berani berbicara. Gambar itu sungguh lucu. Dewa Huasan dan peri Huasan berada di ujung kekuatan mereka, dan mereka dapat dibunuh dengan satu telapak tangan, tetapi ada ratusan kaisar semu, tetapi tidak ada yang berani bergerak, dan yang ketakutan mundur secara kolektif, wajah mereka pucat, ngeri dan ketakutan, orang yang bergerak terlalu kuat. Kaisar Yun, Tuan Huasan bergumam pelan. Dia juga tertegun dan terkejut.
Dia menyadari bahwa panah ilahi diubah oleh Kaisar Yun, dan itu adalah nafas Kaisar Yun Huasannya. Ada juga Kaisar Kunlun Yun. Peri Huasan juga bergumam, menanyakan apakah ada orang di dunia ini yang memiliki kedua sekolah Kaisar Yun. Setelah banyak pertimbangan, tidak ada. Di sisi lain, Ye Chen memiliki Kaisar Huasan Yun, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani memikirkannya. Mereka secara naluriah berpikir bahwa meskipun Ye Chen kuat, dia tidak memiliki kekuatan tempur untuk langsung membunuh Kaisar Semu Puncak. Di sisi berlawanan, ratusan Kaisar Zun telah mundur ribuan kaki jauhnya, dan sebelum mundur lagi, mereka hanya meletakkan alu di tanah, dengan semua pertahanan dinaikkan ke tingkat tertinggi, karena takut seseorang akan melakukan tembakan penembak jitu lagi. Situasi menjadi sangat memalukan. Ratusan Kaisar Zun datang dengan agresif, dan semuanya cacat, tetapi mereka tidak berani melangkah maju, dan mereka tidak mau pergi. Sangat sulit untuk turun. Rekan Daois dalam kegelapan, bisakah kamu muncul dan melihatku? Pada akhirnya, lelaki tua yang memimpin itu menangkupkan tangannya dan mengaku, dia tidak akan pergi sekarang, menggunakan uang orang untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Jadi pergilah. Setidaknya, Anda harus melihat siapa orang yang menembak itu, sehingga Anda bisa mendapat penjelasan saat kembali.